Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Bu Umi, di sini saya mau menyampaikan yang pertama silaturahim, yang kedua ingin wawancara mengenai dilema etika dan rujukan moral, yang salah satunya ini adalah tugas dari guru penggerak angkatan 7. Di sini ingin mewawancarai kepala sekolah bagaimana solusi yang dihadapi untuk memecahkan dilema etika dan rujukan moral tersebut. Nah, ini langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Selama ini, Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Oke, ya, makasih kesempatannya. Ketika ini ya, saya sebagai pimpinan di sekolah ini di dalam melaksanakan tugas untuk memimpin sekolah ini ya, ketika menghadapi ada sebuah kasus-kasus yang dimana kasus ini ada dilema etika atau rujukan moral. Ini secara global ya, artinya gini. Jadi ketika ada sebuah permasalahan di mana permasalahan itu saya tidak langsung serta-merta langsung ini mengambil keputusan yang sebenarnya tidak, tetapi saya yang pertama mengumpulkan bukti-bukti, data, bukti-bukti. Kemudian dari data bukti itu saya juga ini ya, artinya apa yang sudah dilakukan oleh, kan kita ada ini ya, ada prosedurnya. Jadi setiap ada permasalahan, misalnya siswa itu ada penanganan dari, kan ada wali kelas, ada guru BK, kemudian sampai kepada wakil kepala bidang kesiswaan. Nah, di situ mereka pastinya itu harus sudah punya ini ya, punya data, punya bukti-bukti di mana mereka sudah melaksanakan apa nih, ada pembinaan, ada mungkin pemanggilan khusus ya, mungkin ada pemanggilan dengan orang tua ya, jadi siswa dan orang tua itu sama-sama duduk bareng ya, permasalahannya apa, solusinya bagaimana. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, itu kan pasti mereka juga ada ininya ya, ada seperti surat pemanggilan, kemudian ada jurnal wali kelas ya, wali kelas itu di situ ada tertulis ada permasalahan apa, kemudian yang sudah ditangani itu sampai mana. Nah, sehingga itu ini sebagai itu tadi ya, data dari kepala sekolah. Kalau sampai permasalahan itu yang benar-benar harus tertangani oleh kepala sekolah. Untuk guru itu kita ada ini ya, permasalahan dengan guru, kita kan ada pembinaan, pemanggilan Bapak Ibu guru, kita ajak ngobrol, ada ini ya, kemudian juga ada kita ada coaching juga ya. Nah, ini saya kasih contoh satu kasus di siswa ya. Jadi yang baru-baru ini saya alami ya. Jadi ada satu siswa kami di kelas 12, di mana kelas 12 itu kan sudah di tahun terakhir, dan dia mengikuti penilaian akhir jenjang ya, penilaian sumatif akhir jenjang, di mana siswa ini selama di kelas 12 itu tingkat kehadirannya bisa dibilang tidak mencapai 80%. Ya, nah ini kenapa? Ternyata saya melihat data-data dari wali kelas, guru BK, dan kesiswaan itu ternyata anak ini memang dia adalah anak-anak yang perlu perlakuan khusus ya, karena anak ini dia punya gangguan psikis ya, di mana ini tuh sudah dari SMP sebenarnya, tapi karena orang tua itu tidak paham akan
gangguan psikis yang dialami oleh anaknya ini, sehingga baru ketahuan itu di SMA ini. Padahal di SMA itu selama 2 tahun kemarin pandemi itu kan kita daring ya. Nah pada saat daring itu anak ini benar-benar mengikuti dengan baik, tidak ada laporan dari Bapak Ibu guru mapel, Bapak Ibu wali kelas, sehingga kita menganggap anak itu baik-baik saja. Ya, nah ketika tatap muka, namun ini baru ketahuan ternyata anak ini punya gangguan psikis ya, di mana saya minta bukti yang kuat kalau memang anak-anak ini benar-benar mengalami gangguan, dan ini ternyata orang tua ini kita oleh guru BK wali kelas ini sudah disarankan coba konsultasi kepada psikiater, kemudian juga kepada psikolog. Nah ini ternyata dilakukan nih sama orang tuanya juga kaget, ternyata anak saya mengalami seperti ini ya. Ternyata gangguan psikisnya itu sudah dari SMP, dan orang tua itu baru tahu ini di SMA. Nah ternyata gangguannya itu adalah dia itu tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dia tidak bersosialisasi, itu dia sulit sekali. Kemudian dari situ akhirnya yaitu masalah-masalah yang lainnya muncul ya, dengan Bapak Ibu guru mengikuti pelajarannya, akhirnya di situ menyebabkan dia jadi jarang masuk. Nah, ketika dia jarang masuk otomatis kan tagihan-tagihan Bapak Ibu guru, misalnya ketika ada penugasan atau ada penilaian sumatif ya di ruang lingkup di masing-masing mata pelajaran, dia nggak ada, itu kan otomatis kan dia tertinggal terus seperti itu. Nah, karena ini tadi orang tua membawa bukti dari psikiater dan psikolog bahwa anak ini perlu penanganan khusus gitu. Nah itu kita kan nggak bisa memaksa untuk anak ini harus sesuai seperti teman-temannya. Kalau dalam keadaan normal dia bisa aja ngejar, karena kan tidak normal. Sehingga di situ akhirnya saya mengundang Bapak Ibu guru mapel, wali kelas dan juga BK ya, Bapak Ibu waka kurikulum kesiswaan. Saya ajak kita berkoordinasi untuk anak ini. Artinya yang pertama saya menginformasikan ke Bapak Ibu guru, yang kedua saya mengajak Bapak Ibu guru ini solusinya seperti apa gitu. Artinya bahwa selain bukti-bukti dari tadi Bapak Ibu wali kelas, guru BK, siswa, bisa jadi Bapak Ibu guru mapel ini juga punya ini nih data-data. Nah dari situ ternyata benar ada guru-guru yang ketika saya tuh anak tuh hanya diam menyendiri seperti itu. Oh memang berarti dari kelas itu sebenarnya sudah ketahuan seperti itu. Nah di situ guru-guru ini saya ajak ini mungkin ada masukan, ada ini. Nah akhirnya kita sepakat ya dengan koordinasi itu bahwa anak ini memang kan berkebutuhan membutuhkan perlakuan khusus. Nah sehingga ya kita nggak bisa memperlakukan dengan anak yang normal. Dia punya hak untuk sekolah, dia punya hak untuk menyelesaikan. Tapi karena ini tadi, karena kalau kita paksa itu akan berakibat seperti ketika SMP. Ternyata SMP itu pernah dia mencoba untuk bunuh diri ketika dia punya masalah yang luar biasa. Sehingga dari permasalahan itu ya diputuskan bahwa ini kita keputusan bersama. Siswa ini tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan. Yang kedua, tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan, tetapi tidak seperti teman-teman yang normal yang lainnya. Maka ini kita berikan ini istilahnya bisa dibilang spesial ya, karena itu tadi anak ini juga spesial. Sehingga di akhir ketika dia PSAJ itu pun kita ada ini ya rentang beberapa hari PSAJ. Nah dia mengikuti itu hanya separuh, karena ketika dia pada saat dia bangun dia mau ini dia benar-benar cemas, benar-benar itu nggak bisa dipaksakan untuk datang ke sekolah. Sehingga ya sudah pada saat dia seperti itu ya dia tidak mungkin untuk datang ke sekolah. Tapi setelah selesai itu kan berarti dia kalau nggak salah dia 5 hari masuk, 5 hari nggak masuk ya. Nah 5 hari yang nggak masuk ini akhirnya dia susulan itu juga
dengan upaya yang luar biasa. Bahkan saya sebagai kepala sekolah pun visit ke rumahnya itu beberapa kali. Tidak hanya ini. Jadi saya membujuk, mengajak, dan alhamdulillah dari 4 kali saya ke sana itu sekali yang tidak mau, karena memang benar-benar ini ya. Kalau tangannya itu udah kaku, udah keras, itu udah benar-benar nggak bisa dipaksa gitu. Nah akhirnya ya kita ini ya masih nunggu keputusan ini ya kelulusannya seperti itu. Nah jadi di dalam mengidentifikasi kasus apa itu kan kita perlu ini tadi ada data kenapa dia seperti itu, bagaimana terjadi itu alurnya itu gimana, dan itu tidak terus langsung kita anak ini begini harus tidak, tetapi kita lihat dulu nih dia ada apa gitu, masalahnya apa gitu ya. Jadi perlu kita ini dulu kronologi, terus yaitu data bukti-bukti yang itu benar-benar kita harus punya. Ya tadi yang pertama klarifikasi tentang data-data apa yang terjadi terhadap siswa tersebut. Dan dari situ kita analisis dan kita diskusikan dengan guru, mengajak ini semuanya gitu. Nah sekarang gini Bu, untuk masalah yang telah dihadapi Bu Umi tadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu apa? Ya diantaranya tantangannya artinya gini, ketika kita sudah punya keputusan seperti ini ya, oke, kita memberikan keringanan untuk anak ini karena kan memang dia benar-benar perlu perlakuan khusus. Nah ketika kita sudah punya ini nih memberikan kelonggaran di dalam baik aturan atau untuk siswa ini misalnya. Tapi siswa ini kan karena tadi ya perlu perlakuan khusus itu tadi, itu ternyata kalau hanya dari orang tua aja itu nggak akan ini juga. Akhirnya kan sekolah mau tidak mau harus bergerak juga. Nah itu benar-benar menyita tenaga, waktu dan juga pikiran. Tapi ya itu kan kewajiban kita. Jadi ya artinya ya itu harus kita laksanakan seperti itu. Jadi dari orang tua juga, dari sekolah juga harus. Iya harus benar-benar bersinergi, dan itu artinya jadi ketika yang bergerak hanya orang tua aja itu juga kan ini ternyata orang tua ya, karena kan orang tua kadang suka ini ya, kasihan kalau udah begini, akhirnya dia ya sudah deh, tapi kan di sisi lain kami sekolah walaupun ini kita udah kasih keringanan nih, kan kita tetap harus dijalankan gitu, sehingga sekolah juga bergerak itu tadi. Saya sampai visit sampai ini, ayo kamu bisa, bahkan sempat ini ya, saya agak ini ya memotivasi itu benar-benar kamu lulus tidak, kalau kamu mau lulus ayo gimana caranya gitu. Nah itu mau tidak mau anak itu juga ini ya tadi yang tadi jemput bola ya, jemput bola antara orang tua sama sekolah, pihak sekolah. Nah kira-kira siapa seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu untuk menyelesaikan kasus yang telah ibu sampaikan tadi? Yang jelas itu ya kolaborasi semua, wali kelas, guru BK, semua itu kalau semuanya bekerja sama itu ya insya Allah bagus. Dan juga Bapak Ibu guru, artinya Bapak Ibu guru semuanya bisa istilahnya legowo, dan dia nerima itu ya, itu kan jadi gampang aja. Kalau ada guru yang yang nolak gitu, nah alhamdulillah nggak ada, tidak ada ya. Alhamdulillah. Nah itu artinya gini, dari sekolah tuh sebenarnya semuanya fine saja ya, tinggal ini loh anaknya ya karena itu yang berkebutuhan ini yang terakhir Ibu, khusus. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Yang jelas di dalam mengambil keputusan itu saya tidak boleh tanpa melihat fakta-fakta itu. Jadi mengambil keputusan itu kalau kita langsung saklek gitu, nah itu kecuali kalau ini ya, kalau memang itu sudah regulasi yang benar-benar ini
kita udah nggak bisa ya. Jadi misalnya gini, siswa itu lulus ya kan diantaranya mengikuti 6 semester, kemudian mengikuti PSAJ. Lah kalau misalnya anak itu hanya mengikuti 5 semester, 1 semesternya enggak kan kita nggak bisa seperti itu. Tapi kan ini anak ini sebenarnya bisa gitu loh, bisa. Nah ini kan iya ada gangguan. Nah, jadi itu perlu ini juga ya, bahwa mengambil keputusan itu perlu tadi saya pribadi ya, kalau ternyata memang kita mempunyai data yang kuat, artinya administrasi catatan itu baik gitu kan, insya Allah kan kita jadi enak nih bergeraknya. Kemudian adanya ini kolaborasi antar semua warga, kemudian sinergitas antara sekolah dan orang tua itu ternyata ya penting banget sehingga anak ini benar-benar bisa. Dan itu tidak hanya anak-anak bermasalah ya, sinergitas sekolah dan orang tua ya. Jadi anak-anak yang misalnya fan-fan aja dengan adanya sinergitas orang tua, sekolah dan siswa itu akan luar biasa. Meningkatkan iya. Jadi misalnya jadi saya gini, sekolah punya program nih baru ada misalnya kita ada sister school kayak itu dimana kita punya MOU kerjasama dengan lembaga lain yang bisa mengantarkan anak-anak untuk bisa student exchange, pertukaran pelajar, atau mereka presentasi di luar negeri. Nah seperti itu. Nah itu ketika kita menginformasikan, orang tua menyambut, kemudian memang ada itu, nah itu kan akhirnya membuat anak jadi ini kan berprestasi atau bahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau orang tua itu kita saling bersinergi, alhamdulillah. Nah sinergitas sekolah dengan orang tua itu salah satunya kita ada kegiatan namanya parenting, di mana parenting itu adalah ajang di dalam mendidik orang tua juga. Jadi kita sekolah tidak hanya mendidik anak juga, tapi orang tua juga kita ajak untuk belajar. Jadi mendidik anak itu seperti ini loh gitu. Nah itu jadi adanya sinergitas tadi, kemudian kolaborasi warga sekolah yang luar biasa itu insya Allah artinya kita bisa menjalankan sekolah itu dengan asik-asik aja, iya. Gitu. Kalaupun ada tantangan, tapi semuanya sudah niat yang baik, lurus, kemudian semua mau bekerja, iya. Nah itu tantangan itu insya Allah akan bisa dihadapi. Gitu. Baik Bumi, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Semoga tadi yang telah disampaikan Bu Umi tadi tentang kasus-kasus yang di lina etika dan bujukan moral tadi itu memberikan sebuah pembelajaran buat saya ke depannya. Gitu saja Bu Umi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Taufik Pak dari SMA 1 Surakarta. Ingin wawancara mengenai di lina etika dan bujukan moral Pak. Itu salah satu tugas dari guru pembela angkatan Iya, sama. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya ajukan kepada Bapak selaku kepala sekolah di SMK Islam Surakarta. Ini mengenai dilema Pak. Di sini ada pertanyaan yang pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dia itu sebuah dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Selama ini yang berkaitan dengan kasus anak dengan etika sebenarnya cukup banyak yang mungkin terjadi, tetapi ini salah satunya misalnya ada anak yang tidak masuk sekolah ataupun belajarnya itu kurang bisa maksimal karena anak ini sedang mengalami sakit yang bisa dikatakan sakit
gangguan pemikiran ataupun gangguan kejiwaan gitu, kejiwaan, sehingga kan anak ini sudah sering tidak masuk mengikuti pembelajaran, sehingga ini perlu penanganan khusus ataupun perlu ada tindakan atau kebijakan dari sekolah terkait dengan anak ini yang sering tidak masuk, tetapi karena memang karena sudah mengalami sakit, karena sakit gangguan kejiwaan tadi gitu. Untuk kasus ini tadi yang tadi anak secara psikologis tadi kan otomatis anaknya itu masuk terus apa tidak? Kalau selama ketika sakitnya itu memang sudah beberapa hari tidak masuk, tetapi ini anak ini memang dari orang tuanya itu ada perhatian yang sangat baik dan ada komunikasi dengan sekolah untuk bersama-sama supaya anak ini di dalam pembelajaran bisa masuk lagi dan dalam posisi bisa sembuh, dan sehingga bahkan untuk supaya anak ini bisa masuk ini orang tuanya itu sampai dengan sudah komunikasi ke sekolah, artinya sudah menyampaikan ke sekolah bahwa anak kami ini tidak masuk itu karena itu tadi sedang mengalami gangguan kejiwaan yang perlu penanganan khusus, dan bahkan ini harus orang tuanya itu sampai ke psikolog untuk memberikan motivasi ataupun bagaimana untuk penanganannya supaya anak ini bisa masuk kembali begitu. Itu untuk itu Pak, kan di dalam proses pembelajaran itu kan ada sebuah penilaian penilaian, akhirnya kan ada penilaian namanya penilaian formatif atau sumatif yang nantinya akan dijadikan sebuah nilai rapor. Itu untuk anak itu kan berarti tidak seperti umumnya gitu Pak. Seperti umumnya. Nah ini nanti bagaimana gitu untuk penilaian dari anak tersebut, kan sekolah juga harus ada standar tertentu untuk penilaian, padahal anak ini seperti ini, itu bagaimana? Untuk sekolah di dalam penilaiannya ini memang kita memberi dengan memang karena anak ini betul-betul dalam kondisi sakit dan dalam perawatan oleh psikolog, maka sekolah ini juga membuat kebijakan itu ini anak ini memang dalam posisi sakit, dan untuk ketika tidak masuk ini memang ada surat dari dokter yang psikolog ini bahwa anak ini ada perlu istirahat selama beberapa hari begitu. Dan dari sekolah sendiri juga Pak Taufik memberikan pengertian, pemahaman ataupun pemberitahuan kepada guru yang mengajar di kelas itu, dan juga tidak hanya gurunya, juga teman-temannya di kelas juga diberi pengertian bahwa anak ini memang baru sakit dalam proses perawatan, sehingga terkait dengan penilaian tadi ya bahwa anak ini sakit kan ada pengkhususan ya. Ini untuk ini Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan itu tadi, Bapak tadi kan mengambil keputusan tetap mempertahankan anak itu di sini, tetap sekolah di sini, tapi dengan catatan anak ini adalah anak yang beda dengan yang lainnya. Dan juga tadi harus memang ada izin dokter psikolognya tadi itu untuk pembelajaran ini bisa. Meskipun tidak masuk agak cukup lama, tetapi karena memang itu tadi ada surat dokter yang psikolognya tadi begitu. Itu tantangannya apa ya Pak untuk menghadapi murid yang seperti ini?
sekolah? Oh iya. Jadi memang tantangan yang utama itu kadang mungkin itu tadi, kita perlu memberikan pengertian dan pemahaman kepada guru yang mengajar di situ dan juga teman-temannya, karena kalau nanti belum atau tidak bisa memberikan pengertian pemahaman misalnya kepada teman-temannya, ini anak ini tidak masuk beberapa hari, nah namun ketika ada penilaian kok mendapatkan penilaian, nah sehingga dan juga bapak ibu guru juga yang mengajar di situ kan anak ini tidak ada nilainya sama sekali. Nah ketika nanti pas pemberian penilaian misalnya pas perapotan ini bagaimana penilaiannya, nah jadinya kan harus dengan diberikan pengertian pemahaman kepada semua yang bapak ibu guru yang mengajar di kelas itu dan teman-teman tadi, sehingga memang anak ini kan harus perhatian khusus, ada pelayanan yang berbeda dengan yang lain, sehingga kan di dalam penilaian insya Allah nanti guru-guru akan bisa juga memberikan penilaian dengan penugasan atau kenapa, karena anak ini meskipun tidak masuk, tetapi ini juga sudah kita jalankan, jadinya komunikasi dengan orang tua, anak ini bisa didampingi oleh orang tua di rumah ketika ada tadi misalnya dengan penugasan dan seperti itu. Berarti tidak serta-merta guru itu memberikan nilai contoh 76 gitu ya, tapi harus ada penugasan juga. Iya, tidak. Jadinya memang harus ada cara lain di dalam memberikan penilaian gitu. Ini Pak, untuk yang selanjutnya Pak, untuk jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema tadi yang dihadapi oleh Bapak tadi di sekolah Bapak, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau mungkin pemanggilan orang tua atau ada jadwal khusus untuk anaknya dan dari sekolah ketika ada masalah seperti itu, rumah saya itu tidak langsung saya sendiri yang menyelesaikan permasalahan itu, tetapi justru memang yang sudah kita laksanakan di sekolah ini yang utama adalah bekerja sama dengan wali kelas dan juga guru BK, sehingga di dalam penyelesaian tadi kita komunikasi dengan wali kelas BK dan juga orang tua untuk kita orang tuanya siswa untuk kita panggil ke sini, kita komunikasi, dan itu sudah juga kita laksanakan, sehingga nanti di dalam sudah ketemu, ketika ketemu dengan orang tua, dengan wali kelasnya dan dengan guru BK-nya, itu baru kita diskusikan, kita musyawarahkan bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan anak ini. Jadi kita selesaikan termasuk tadi misalnya salah satu tentang penugasan atau penilaian ya, karena memang beberapa hari kan tidak bisa masuk, bahkan itu pun kan harusnya kan ada penilaian. Anak ini harusnya, bahkan ini kan anak tanpa ada nilai sama sekali, padahal itu dibutuhkan, sehingga itu kan perlu komunikasi semuanya antara tadi. Memang yang berjalan yang bisa kita lakukan tadi utamanya adalah dengan wali kelasnya, kemudian guru BK dan tadi orang tua kita ajak ke sini. Berarti koordinasi gitu, sama wali kelas, guru, orang tua sama kepala sekolah sendiri. Nah ini Pak yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Ini yang bisa saya ambil pembelajaran itu bagaimana kita
berusaha untuk tetap memberikan pelayanan ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan juga ini bagaimanapun keadaan anak ketika mendapatkan masalah, salah satunya tadi tentang pendidikan, tetapi ini tetap harus kita selesaikan ataupun kita komunikasikan dengan orang tua. Itu sangat penting sekali. Oke, itu yang dalam arti begini, ketika ada masalah untuk anak jangan justru memberikan beban yang lebih kepada anak maupun orang tua, tapi ini bagaimana bisa kita selesaikan bersama, begitu. Terima kasih Pak Parti atas partisipasinya mengenai wawancara yang telah saya sampaikan tadi. Semoga dengan masalah ini tadi terselesaikan dengan baik dan anak tersebut masuk dan ikut pembelajaran seperti biasa. Ya, ini yang saya tambahkan yang terakhir ini. Jadi anak ini alhamdulillah sekarang sudah bisa untuk masuk seperti biasa, ya meskipun memang tetap harus ada pendampingan, dan juga orang tua ini memang juga sangat, orang tuanya itu memang sangat perhatian sekali, masih tetap terus untuk dipantau, dan juga untuk tadi di dokter yang psikolognya tadi masih tetap terus. Iya, jadi ini kerjasama sekolah dan orang tua itu berarti sangat penting. Yang jelas perkembangan anak ini sudah membaik terus begitu. Gitu. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang telah diberikan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.